Perkenalkan, nama saya Yusuf Bahtiar, saya dari TI20E. Saya akan mempresentasikan tugas tugas operasional riset yaitu tentang grafis dan simplex. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan yaitu metode grafis. Seperti yang kita bisa lihat, soal latihan metode grafis, sebuah perusahaan menghasilkan dua barang, TV dan AC. Harga masing-masing barang dan kebutuhan sumber daya terlihat pada tabel berikut. Di samping itu, menurut bagian penjualan, permintaan TV tidak akan melebihi 3 unit. Sumber daya TV, bahan mentah untuk sumber daya TV itu 1, untuk AC 2, dan untuk sumber daya yang tersisa itu 8. Untuk buruhnya itu untuk TV 6, untuk AC 6, dan sumber daya yang tersisanya itu 36. Dan untuk harga per unitnya itu untuk TV 3, untuk AC 4, dan sumber daya ini yang ditanyakan. Oke, selanjut yang ditanyakan itu X jumlah TV yang diproduksi, Y jumlah AC yang diproduksi. Oke, pertama kita mulai dengan Z max sama dengan di sininya itu berarti 3X ditambah 4Y. ZX max sama dengan 3X 3X ditambah 4Y. Setelah itu kendala bebannya itu kita bisa lihat di sini. Untuk kendalanya itu 1X ini ya, berarti 1X ditambah 2Y sama dengan 8. 1X aja ya, soalnya 1X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Untuk TK nya itu berarti 6X ditambah 6X sama dengan 36. 6X ditambah 6Y sama dengan kurang dari sama dengan 36. Untuk minimal produksi X kurang dari 3 ini ya, X kurang dari 3. X kurang dari 3. X koma Y lebih dari sama dengan sekarang penyelesaiannya kendala 1 X ditambah 2Y sama dengan 8.
Misal Y sama dengan 0. Misalnya sama dengan 0, maka X ditambah Y sama dengan 8. Ini biar dulu saja. Maka X tambah 2 Y sama dengan 8, maka X tambah X ditambah 2, permisalan ya, ini 0 sama dengan 8. Ini maka X sama dengan 8. Oke, sekarang permisalan yang kedua di sini saja ya. Misal X sama dengan 0, X sama dengan 0, maka X di X tambah 2Y sama dengan 8. X nya itu 0 tambah 2Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 dibagi 2. Ini juga sama, 8 dibagi 1 sebenarnya gitu. Dibagi 2, maka sama dengan 4. Berarti berada di titik delapan dan 4. 8,4. Kami baru lagi. Kita
Kita lanjut untuk yang kendala 2, 6x ditambah 6y. 6x ditambah 6y sama dengan 36. Misal y sama dengan 0, maka 6x ditambah 6y sama dengan kurang dari sama dengan 36. Sama dengan 36. Lalu 6x tambah 6 ya. Karena e nya misalkan 0, berarti di sininya kita rubah jadi 0 sama dengan 36. Berarti x karena 6 kali 0 berarti sisa turun 6x ditambah 36, atau kita langsung aja x sama dengan 36 bagi 6. X sama dengan 36 dibagi 6, maka x sama dengan 6. Terus misal tadi kan y, sekarang tadi kan kita mengerjakan x, sekarang kita mengerjakan y. Misal x sama dengan 0, x sama dengan 0, maka 6x ditambah 6y sama dengan 36. Lalu dalam kurung 0 ditambah 6 ditambah 6y sama dengan 36, maka y sama dengan 36 dibagi 6, maka y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Maka titik koordinatnya berada di titik dalam kurung 6 dan 6. X1 X nya itu 3,
poin 3 poin 0. Maka garis temunya mana sih? Ya, ini perpotongan dari awal berarti X8 Y4 X8 Y4 benar. Dan untuk yang keduanya itu 6, kendala yang kedua 6, Y nya 6, maka 6 Y nya 6. Untuk yang kendala yang ketiga, titik berada di titik 3,0, itu bisa dibilang ini 3,0. Suatu daerah yang secara bersamaan memenuhi 3 kendala ditunjuk oleh area yang diarsir. Berarti ini nih, wilayah ini dinamakan solusi layak atau di ruang solusi. Titik R dan S adalah solusi layak, titik R dan S solusi layak, dan titik P dan Q adalah solusi bukan layak, kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke ini ya, perpotongan. Misalkan A sama dengan A itu berada di titik 0,4. Nol 0,4. Maka sekarang perpotongan yang ini 34. Maka 3x ditambah 2y X nya itu kan 0, maaf 4y harusnya 4y 3x 3x nya itu kan 0 ditambah 4y ditambah 4 y nya itu kan 1. Y nya itu misal 4. Maka 3 kali 0 kan 0, ditambah 4 kali 4 16, berarti isinya 16. Sekarang lanjut perpotongan 1 dan 2. Sebenarnya saya udah bikin, tapi bikin lagi aja lah. Sekarang yang B, perpotongan 1 dan 2. X nya itu 1, Y nya 2. X nya 1, X tambah 2Y sama dengan 8.
sama dengan 8. Oke. Sekarang 6x ditambah 6y, 6x ditambah 6y sama dengan 36. Kita rubah ke bentuk eliminasi dan substitusi. Kita rubah ke bentuk eliminasi. Ini berarti dikali 2, dikali 3, ini dikali 3 sama dengan kita akan menggunakan metode eliminasi. Ini dikali, biar habis di belakangnya, berarti ini 6. Ini 6. Maka tiga kali x berarti 3x ditambah 3 dikali 2 berarti 6y sama dengan 3 kali 4 24. Udah. Terus selanjutnya yang di bawah ini kali 1, maaf, 1 kali 6 6x, berarti ini tinggal dipindah-pindahin aja. 6x ditambah 6y sama dengan 36. Ini diambil karena menggunakan metode eliminasi. Ini diambil, maka 3x diambil 6y min 3x 3x x min plus 6 diambil 6y, berarti ini udah habis, berarti tinggal lanjut. Udah habis, berarti dua empat diambil 36 sama dengan min 12. Maka x sama dengan min 12 dibagi min 3 sama dengan 4. Berarti untuk perpotongan 1 x nya itu adalah 4 dilanjut mana sih tadi, ini nih, sekarang kita lanjut di sini aja. X ditambah 2y, x ditambah 2y
sama dengan 8. Maka X nya itu kan 4, berarti X nya itu kan 4, berarti X nya itu kan 4 ditambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y karena kita akan mencari Y ya, karena saya akan mencari Y, 8 dibagi 4 sama dengan diambil 4. 8 diambil 4 sama dengan Y 4 dibagi 2, maka Y sama dengan 2. Oke, ini untuk yang pertama. Maka ini untuk perpotongan 1 dan 2. Maka kita lanjut di sini. 3X ditambah 4Y, 3X ditambah 4Y di bawahnya aja. Oke. X tambah 4Y berarti 3X sama dengan 3X. X nya itu kan di sini sudah ketahui 4, D nya itu 2, berarti 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 4 kali 3 12 ditambah 8 sama dengan 16. Ini untuk perpotongan 1 sudah kita dapatkan. Sekarang perpotongan 2 dan 3. Sekarang yang C. Di bawah. C. Perpotongan perpotongan 2 dan 3. Ini 1 dan 2, ini 2 dan 3. Maka 6X tambah 6Y sama dengan 36.
6x ke 6x ditambah 6 ya sama dengan 36 Y sama dengan X sama dengan 2 yang kayak tadi ya, yang ini nih, X nya kan sudah diketahui. Maka X sama dengan, kita lihat dulu X nya itu di sini 3, berarti mana sih? Nah, X sama dengan 3, maka 6 dalam kurung 3 dalam kurung 3 ditambah 6 ditambah 6Y sama dengan 36. Nah, ini kapital 36 maka 6 kali 3 18 ditambah 6Y ditambah 6Y sama 6Y sama dengan 36. Sama dengan 36. Maka 6Y sama dengan 36 diambil 18. 36 diambil 12 yaitu kenapa itu 18 36 bagi 6 8 bagi 18 ya. Maka Y sama dengan, langsung aja ya, Y sama dengan 18 dibagi 6 sama, maka Y sama dengan 3. Z maksnya berarti maksimasinya itu sama dengan 3x 3 nya itu x 3x nya itu kan tadi 3 ya, berarti 3 ditambah ditambah 4, Y nya itu 3, maka 3 kali 3 9 ditambah 12 sama dengan 21. Oke, ini untuk ini 21. Oh iya, mohon maaf, ini harusnya 3 ya, bukan 4. Ini 3 soalnya perpotongannya lupa.
3, berarti 4 kali 3 12. Oke, terus yang ini perpotongan 2 dan 3, 6, 6, 36, 18 ditambah 6, 13 tambah 6, 18, 19 sampai 3, Z max 3 kali 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 9, 21, 4 nya dari 3 nya itu 3 ini, Y nya itu ini, X nya. Maka sekarang D nya itu berarti 3, D nya itu 3 poin berada di titik 0. Maka get max nya sama dengan 3x ditambah 2y ditambah 4y sama dengan 3 nya itu kan 3, berarti 3 kali 3 ditambah 4 kali sama dengan 3 kali 3 9 ditambah 4 kali 0 berarti 9. Ini hasilnya 9 untuk D, dan untuk E sama dengan untuk E 0 0,0, maka just make-nya X max sama dengan 3x ditambah 4y 3x ditambah 4y sama dengan 3 dikali dalam kurung ditambah 4 dalam kurung sama dengan, karena 3 kali 3 0 ditambah 4 kali 4 0, maka hasilnya 0. Maka titik optimal berada di titik, kita cari poin yang lebih besar. Untuk yang D itu 0, untuk yang D itu 9, untuk yang C itu 21, dan untuk yang B itu 16, dan untuk yang A itu 12. Berarti ini maksimalnya 12 Z max nya, Z max 12 sama dengan 12. Ini Z max nya berarti 16, Z max sama dengan 16. (12) 16 21 lalu 9 0, berarti ada di titik C. Pada titik C dengan suatu keuntungan
dengan keuntungan 21 dari dan TV diproduksi TV yang diproduksi yaitu 3 pieces atau 3 unit, dan AC yang diproduksi 3 unit juga. Oke, selesai. Ya, untuk yang kedua yaitu linear programming tentang simplex. Metode simplex untuk kasus mereka memaksimalkan. Metode simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear banyak variabel atau bisa dibilang lebih dari 2. Untuk memudahkan memahami metode ini akan diberikan satu contoh. Memaksimalkan F sama dengan 2X ditambah Y dengan kendala X tambah 2Y kurang dari 80, 3X ditambah 2Y kurang dari 120, X kurang dari 30, X, Y lebih dari 0. Penyelesaian. Langkah pertama adalah untuk mengubah kediterjemahan pada kendala menjadi persamaan. Misal X ditambah 2Y kurang dari 80, 3X ditambah 2Y kurang dari 120, X kurang dari 30, maka X ditambah 2Y ini kita pemisalan S1 gitu ya. S1 sama dengan 80, 3X ditambah 2Y ditambah S2 sama dengan 120, dan X ditambah S3 sama dengan 30. Di sini S1, S2, S3 disebut slack variable atau variabel kelonggaran yang diberikan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Bintang adalah sistem persamaan linear dengan 3 sistem persamaan dan 5 variabel. Jadi M itu sama dengan 3 persamaan variabel dan 5 itu variabel N. N itu mungkin dilambangkan, variabel itu dilambangkan dengan N. SPL ini pasti mempunyai rank A kurang dari N. Persoalan di atas berubah menjadi memaksimalkan F sama dengan 2X ditambah Y ditambah 0,1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 dengan kendala X ditambah 2Y ditambah S1 sama dengan 80, 3X ditambah 2Y ditambah S2 sama dengan 120, dan X ditambah S3 sama dengan 130. Sama dengan 30. Dari SPL bintang, jika X dan Y dipilih sebagai variabel bebas dan diberi nilai 0, maka langsung akan didapatkan nilai S sama dengan 80. Ini nilai S2 maka 120 dan S3 yaitu 30. Dan akan memberikan nilai F sama dengan 0. Tentu saja hasil ini belum memenuhi keinginan kita, sehingga kita berusaha menggantikan variabel mana yang akan mengganti variabel basis. Hal inilah yang akan kita pelajari sekarang. Kita lihat SPL di atas, kita rubah dalam matriks pada SPL tersebut. Ini satu dari mana? Satu ini itu dari sini 1X, ini 2Y, ini 1 S1, dan ini itu S2, S3. Berhubung ini enggak termasuk S2 dan S3, maka diisi 0. Begitupun selanjutnya, ini 3X, 2Y, ini 3 berarti 2, di sini 0 soalnya ini S1 ya, ini S1 kegolong S1, ini S2 dan ini S3. Kayak gitu dan seterusnya. Ini berarti 3 2 1 0 0, 3 2 0 1 0. Terus yang ini 1 1 0
kosong, dan ini S3 nya 1. Sekarang kita langkah berikutnya membuat dan mengisi tabel Simpek sebagai berikut. Langkah pertama, kita menghitung nilai ZJ. Menghitung nilai ZJ menghitung nilai ZJ. Langkah pertama menghitung nilai ZJ. Jumlah CI dalam kurung CI dikali pada kolom yang dihitung. Selanjutnya kita mencari contoh ZJ. Contoh ZJ pada X. Biar enggak ini, saya rubah dulu warnanya ya ke warna ini aja. Contoh X 0 kali 1 ditambah 0 kali 3 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0 kali 1 0, 0 kali 3 0, 0 kali 1 0, maka isinya 0. Setelah itu 2 menghitung nilai ZJ dan CJ. Kelihatan ya? Ini aja merah. Dan CJ sama dengan X berarti 0 diambil min 2, 0 diambil min 2, 0 diambil min 2 sama dengan min 2.
min 2, 3, kita memilih nilai, saya memilih nilai ZJ, diambil CJ yang negatif terbesar jika pada maksimasi. Kepada maksimasi yang dinamakan dengan kolom fungsi. Yang keempat, hitung nilai R. Nilai RI. Hitung nilai RI. RI didapatkan dari kembali. Oke, hitung nilai F sama dengan sigma CI dikali RI. Untuk CI-nya itu di sini berarti untuk S10 0, maka dalam kurung 0 dikali RI-nya itu di sini RI-nya 80, berarti kali 80 ditambah semuanya kita hitung dalam kurung sama ya, untuk CI-nya 0 semua dan untuk S2-nya itu 120, maka dikali 120, 0 dikali 120 ditambah 0 dikali yang S3-nya 30 sama dengan 0. Karena 0 kali 80 0 ditambah 0 kali 120 0 dan ditambah 0 kali 30 0. Jadi hasilnya 0 untuk F-nya. Lalu setelah kita mencari nilai F didapatkan dari sigma CI dikali R1 RI nya itu CJ ini dikali 0 CI dikali R1 RI ini dikali ini, dan untuk tabelnya yang seperti yang tadi saya bilang, tinggal dipindahkan saja yang ada di sini ke sini, 1 2 1 dan seterusnya. Ini BI nya itu 80 dari mana? 80 itu hasil dari ini, hasil dari sama dengan, dan untuk yang ini juga sama, dan untuk mencari RI juga pun sama kayak gitu. Untuk mencari RI itu hasil dari dibagi elemen dari elemen kunci lebih dari 0 tadi. Maka sekarang merubah negatif menjadi positif dengan cara 1, pilih nilai RI. Kita pilih nilai RI yang
terkecil kasus pada S3. Di sini pada S3 baris ketiga. Baris ketiga, pilih nilai RI terkecil, berarti ini nilai RI yang paling kecil itu yang ini 30. Karena ini 120 bagi 3 itu hasilnya 40, dan ini 30 berarti ini yang paling kecil. Baris ketiga 1 2 3 berarti ini paling kecil. Setelah itu kita nilai pada, nah itu nilai pada elemen kunci harus 0. Nilai pada kolom kunci selain elemen kunci harus 0. Maksudnya nilai pada elemen kunci harus 0. Jadi gini, kita dulu nilai pada elemen kunci harus 1, dan nilai pada kolom kunci selain elemen kunci harus 0. Maka S1 sama dengan S1 pada X X1 pada X elemen kuncinya itu elemen kunci X min 1. Min 1 dari mana? Min 1 ini ya, yang paling kecil kan. Oke. Plus nilai, mencari kolom kunci sama dengan 1 dikali 1 dikali min 1 ditambah 1, karena kolom kunci itu nilainya harus 0, berarti ini terus ditambah ini, maksudnya ditambah min 1 ditambah yang kolom kunci dan nilai kolom kunci selain 0 harus 0. S1 pada X, S1 pada X, X1 pada X, ini berarti min 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 0, karena 1 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Sorry tuh. Sekarang nilai pada elemen kunci harus 1. Setelah kita dapatkan nilai kolom kunci, sekarang S1 pada Y, S1 pada Y sama dengan sama dengan 0 dikali
Mana tadi geus bener oge mah. Nah, sekarang S1 pada Y sama dengan 0. Sama dengan 0 dikali min 1, karena seperti yang tadi. Terus nilai dari S1 pada Y itu 2. Nilai S1 pada Y 2, berarti kita isikan nilainya itu 2 ditambah 2 sama dengan 0 dikali min 1 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Oke, sekarang S1 pada S1, maka 0 kali min 1, 0 kali min 1, 0 kali min 1 ditambah, kalinya gede aja, min 1 ditambah nilainya itu S1 pada S1 pada S1 itu 1, berarti S1 pada 1, berarti isikan 1. Kita tulis 1 sama dengan 0 kali min 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke, sekarang S2 SI pada S2 dengan cara sama seperti yang di atas. 0 kali min 1, 0 kali min 1 ditambah nilai pada S2 itu ini 0, berarti kita isikan 0, maka maka 0 kali min 1 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, berarti ini 0. Untuk mencari S1 pada S3, sekarang S1 pada S3, oh maaf, ini harusnya S1 juga, karena kita akan mencari S1 pada S1, S1 pada S2, S2 pada S3, sama seperti yang di atas. 0 dikali min 1 ditambah, kita cari untuk nilai S3 itu. Untuk mencari nilai S3 itu ini 0, maka di sini 0, di sini 0. Oh, tar dulu, ini harusnya karena ini punya nilai, berarti kita isikan 1, karena ini kan tidak berubah dari 1 ya, berarti ini 1. 1 kali min 1 sama dengan min 1, min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. Sekarang S1 pada BI, S1 pada BI sama dengan S1 pada BI S1 pada BI. Untuk S1 nya ini kan kita mencari nilai yang paling kecil, berarti 30 dikali min 1 ditambah
kita nyari nilai yang terbesar, karena ini untuk S2 nya kan 120 dibagi 4, ini kan 40, itu harusnya 40. Terus ini jadi kan ini yang terkecil, ini yang sedang, ini yang terbesar, berarti kita nyari yang terbesar, berarti nilainya 80, yaitu untuk S1, karena ini nilainya kan S1, berarti 80. 30 dikali min 1, 30 sama dengan min 30, min 30 ditambah 80 sama dengan 50. Oke, sekarang kita cari nilai 3 pada baris S2. Nilai 3 baris S2 berubah menjadi 0. Jadi 0. Maka elemen kuncinya, kunci X min 3 dikali min 3. Ntar ubah warna fontnya tapi nanti bentrok. Oke, setelah itu sekarang pada tabel di atas elemen ZJ pada kolom kedua mempunyai nilai negatif. Oke, numeri membagi dalam elemen A31 dicetak menjadi elemen dikunci sebagai berikut yang seperti tadi saya jelaskan. Lalu proses selanjutnya sama seperti di atas, dan kita dapat kunci dan elemen kunci pada proses ini. Elemen kuncinya sudah kita dapatkan, elemen kuncinya itu kuncinya X diambil min 1 ditambah nilai, untuk kolom kuncinya itu 0. Untuk mana sih? A22 yang dilingkari, dan proses dilanjutkan dengan tabel ketiga sebagai berikut. A22 yang ini ya. Oke, pada tabel penyelesaian ini dapat kita lihat elemen-elemen pada baris ZJ dan CJ semuanya sudah menjadi 0 ini, sehingga penyelesaian sudah kita dapat, yaitu X sama dengan 30, Y sama dengan 15, dan F sama dengan 75. Ini dari mana? X nya itu dari sini, dari X ini. Untuk yang yaitu 15 dari sini. Untuk F nya itu 60 ditambah 15, 75. Oke, dan untuk mencari ininya 30 dibagi 2 sama dengan 15 taruh di sini. Setelah itu dari nilai F, itu nilai F yang 60 ini kita bisa tahu dari penjumlahan nilai X2BI ditambah nilai XBI sama dengan 60. Lalu setelah itu 60 ditambah yang ini 15, maka hasilnya 75. Dan untuk nilai X nya itu 30, dan nilai Y nya itu 15. Maka pada label ini kita dapat menemukan elemen-elemen pada baris ZJ dan CJ semuanya sudah 0. Baris ZJ sama CJ ZJ ini sudah 0 ya, sudah kita dapatkan, yaitu untuk X nya itu 30, untuk Y nya itu 15, dan untuk F nya itu 75. Sekian dari saya, mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh.